Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas trio saham nikel ya. Ada Antam, Inco, dan Tins. Kenapa saya memberikan review kembali? Karena pada hari ini tanggal 20, tiga saham ini bergerak mulai mengalami koreksi penguatan kembali ya. Cukup signifikan. Kalau untuk Antam bahkan ke level 1935 atau naik 12%-an seperti itu. Nah, buat teman-teman yang baru join atau baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video analisa ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu teman-teman untuk pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya, sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita masuk ke pembahasan. Untuk saham Antam atau aneka tambang, seperti yang kita tahu ya, sempat ada berita atau sempat mengalami penurunan yang cukup dalam. Kalau kita lihat dari awal tanggal 10 Januari itu di level sekitar 2240-an. Kemudian dalam beberapa hari atau beberapa minggu sudah sempat menyentuh level terendahnya di sekitar level 1705. Seperti itu. Nah, kenapa kok bisa turun? Saya sudah sempat bahas kenapa saham-saham seperti Antam, Inco, Tins ini mengalami koreksi atau penurunan yang cukup dalam. Buat teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton video sebelumnya seperti itu. Nah, yang saya bahas kali ini adalah saham Antam. Kenapa kok bisa technical rebound atau mengalami kenaikan? Ini bukan technical rebound semata ya, tapi ada sentimen positifnya. Kenapa saham Antam ini bisa naik 12,17% atau ke level 1935. Kalau saya lihat hanya technical rebound sementara paling sekitar 5-6% itu sudah cukup oke. Tapi kalau ini sudah sampai hampir 2 digit, jadi pasti ada sentimen positifnya. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ke beritanya. Untuk sebelumnya kan seperti saya singgung sebentar ya. Untuk sebelumnya kan kenapa turun? Karena tiga emiten ini terdampak dari pajak ekspor, ya kan? Sehingga kalau dikenakan pajak atas ekspor nikel, maka laba dari emiten nikel ini akan berkurang, sehingga investor pasti kan terpengaruh karena laba dari kinerja perusahaan berkurang labanya, dividennya pasti akan lebih rendah, seperti itu. Jadi itu sentimen negatifnya, jadi dijual sahamnya. Ini rekomendasi saham Antam saat pungutan pajak ekspor muncul. Nah, kenapa kok saham Antam, Inco maupun Tins nikel ini kenapa kok bisa naik banyak? Karena harga nikelnya cetak sejarah. Ini baru beritanya CNBC tanggal 20 Januari jam 4:30 sore. Nah, kita langsung ke beritanya. Harga nikel menguat dan mengukir rekor harga tertinggi satu dekade silam. Laju harga nikel cukup agresif di awal tahun ini, sehingga kemarin logam green energy tersebut sudah naik 16,3%. Tanggal 20 Januari 2022 ya, jam 14.55 harga nikel dunia tercatat di 24.135,5 US per ton atau naik sebesar 4,24% dibanding posisi hari sebelumnya. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa sentimen positifnya adalah kenaikan harga nikel yang cukup tinggi. Seperti itu, sehingga ini berdampak kepada emiten-emiten nikel dari Antam, Inco, Tins, seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kalau saya lihat potensinya mungkin akan melanjutkan kenaikan.
akan melanjutkan kenaikan atau retest kembali ke level 2000. Tetapi kalau seandainya untuk saham Antam ini gagal bertahan atau gagal retest ke level 2000, sebaiknya jangan entry dulu. Karena kenapa? Karena cenderungnya sudah patah tren support kuatnya, yaitu di sekitar 2240 itu ada support yang cukup kuat karena beberapa kali sempat menahan pergerakan dari saham Antam, penurunan dari saham Antam, kemudian break seperti itu. Nah, potensinya gimana? Kalau sekarang menurut saya ada potensi untuk retest ke 2000, tetapi dengan harga sekarang di 1935 ke 2000 relatif kecil, maka sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Wait and see dulu, apabila dia confirm retest dan confirm break, maka ada potensi untuk menyentuh kembali ke level 2200. Nah, itu mungkin bisa teman-teman manfaatin di sana. Atau seandainya buat teman-teman yang mungkin sudah punya di daerah atas, kemudian patah tren belum cut loss, maka bisa pertimbangkan untuk manfaatin technical rebound ini untuk cut loss atau mengurangi lossnya, seperti itu. Kalau teman-teman sudah sempat lihat video saya, video analisa saya untuk saham Antam, Inco, dan Tins, pada waktu penurunan itu saya sempat menyebutkan bahwa saham Antam ini apabila break dari level 2000 maka ada potensi untuk menyentuh level 1800-nya. Dan ini kalau kita lihat dari tanggal 18, 19, dan 20 ini sempat menyentuh level 1800, bahkan break di sekitar level 1700-an, kemudian mantul kembali seperti itu. Kita coba lihat broker summary-nya untuk saham Antam satu minggu ini. ANTM. Untuk Antam ada distribusi ya selama satu minggu. Kalau kita lihat per hari ini ada akumulasi ya. Ada akumulasi oleh BK, ZP, BB, PD, MG, YU. Harga rata-rata di sekitar 1860 sampai dengan 1900 seperti itu. Jadi antara di sini 1860 sampai dengan 1890-an di sini. Area-area sini seperti itu. Nah, potensinya gimana? Potensinya karena sudah floating profit ya, broker-broker Big Five-nya sudah floating profit, maka ada potensi untuk besok ini mengalami kenaikan dan technical rebound, maksudnya hanya mengalami koreksi karena TP ya, beberapa mungkin akan TP taking profit seperti itu. Tapi sekali lagi, kembali lagi, kalau seandainya saham Antam ini bisa break dari level psikologisnya di 2000, itu cukup oke karena ada potensi untuk retest kembali ke 2200. Tapi kalau menurut saya selama belum kembali ke level 2000, minimal ke level 2000, psikologis 2000, cenderungnya masih akan downtrend. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya, saham Inco atau Vale Indonesia. Kurang lebih hampir sama seperti Antam, cuman secara chart ini lebih oke dibanding Antam karena masih berada di atas EMA 50 maupun 150-nya. Untuk EMA 50-nya itu ada di sekitar 4700. Untuk EMA 150 ada di sekitar 4790 atau 4800-an di sini. Dan kalau kita lihat secara chart tanggal 19 itu sempat menyentuh retest ya, sempat retest di EMA 150-nya, kemudian volume ada, dan hari ini sudah break ya, sudah break dari EMA 150-nya, maka potensinya kemana saham Inco? Potensinya di sini ada area-area support di level psikologisnya, di level 5000-an itu ada level resisten juga.
Untuk hari ini sempat berada di atas level tertingginya di 5180, kemudian penutupannya di level 5000 seperti itu. Untuk garis MACD sudah mengarah ke atas, volume hari ini cukup oke. Kita coba lihat broker summary-nya dari saham Inco. Selama 1 minggu ini kita coba lihat ada akumulasi ya. Selama 1 minggu ini ada akumulasi oleh BB, BK, YU, KZ, YP. Harga rata-ratanya di sekitar 4.900-an, 4.800, 4.900-an di area-area sini. Berarti kurang lebih baru entry 2 hari terakhir ini ya. Teman-teman, itu baru akumulasi di 2 hari terakhir ini. Nah, bagaimana potensinya? Kalau menurut saya cenderungnya sudah tinggi ya kenaikannya. Beberapa hari ini sudah tinggi, jadi biarkan mengalami koreksi dulu atau wait and see dulu. Apabila break dari level 5.000-an, maka teman-teman bisa spekulasi buy untuk target pertama di sekitar 5.200. Ini ada resisten juga 5.200. Kalau seandainya break, maka ke level resisten berikutnya di sekitar 5.400. Tetapi sekali lagi, karena ini cenderungnya masih belum dikatakan break dari level 5.000, maka potensinya lebih baik wait and see dulu. Takutnya hari ini confirm break ya dengan volume, kemudian penutupannya ditutup turun ya di level 5.000, sudah profit taking, kemudian teman-teman entry di level 5.000 tapi saham Inco-nya malah turun, kan sayang. Jadi besok untuk tanggal 21 lebih baik wait and see dulu. Apabila confirm untuk berada di atas dari level 5.000, maka teman-teman bisa spekulasi buy, TP-nya di area taking profit di 5.200 atau sampai dengan 5.400 untuk target jangka panjang. Tapi kalau seandainya gagal break atau gagal bertahan di level 5.000, maka sebaiknya jangan masuk dulu, tunggu di support 4.800. Seperti itu untuk saham Inco. Oke, kita pembahasan saham terakhir yaitu TINS, Timah Tbk. Untuk TINS sendiri tanggal 20 Januari 2021 juga mengalami kenaikan ya sebesar 6,27% ke level 1440. Nah, dibanding Inco, secara chart TINS ini sama seperti Antam ya, di bawah EMA 150 maupun EMA 50-nya. Jadi sudah bergerak mulai downtrend seperti itu, cenderungnya sudah downtrend. Kalau Inco kan sudah break dari EMA 150 maupun EMA 50-nya, jadi sudah mulai ada tanda-tanda uptrend. Kalau Antam di bawah sama dengan TINS di bawah, masih cenderungnya downtrend. Bagaimana potensinya? Kalau saya lihat ini kenaikannya cukup lumayan, volume ada, garis MACD juga melandai ya, melandai. Kita coba lihat broker summary-nya, cenderung netral TINS. Oke, ada akumulasi oleh YU, BQ, PD, CC, MG. Apakah foreign? Oh enggak, foreign malah distribusi ya, seperti itu. Di harga rata-ratanya di sekitar 1.300, 1.400, 1.400 di area-area sini ya. Jadi sudah floating profit seperti itu. Nah, potensinya bagaimana? Kalau untuk saham TINS cenderungnya downtrend, sebaiknya cari saham yang lain ya, yang tidak bergerak downtrend. Karena kenapa? Karena ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Ke level berapa?
ke level 1400-an ini. Karena cukup berdekatan, masih belum bisa dikatakan break dari level 1400, sehingga menurut saya wait and see dulu. Besok tanggal 21 apabila saham TINS ini break dari level 1400, kemudian ketika retest di EMA 50 di sekitar 1475 berhasil break, maka teman-teman bisa spekulasi buy di area sana, karena ini kan berdekatan di area 1530 sampai dengan 1475 ini berdekatan, ada support di sekitar 1500. Jadi seandainya bisa retest ke EMA 50 di sekitar 1500-an, kemudian break, maka ada potensi saham TINS ini ke 1600. Resisten berikutnya yaitu di sekitar 1600-an di sini, dengan catatan masih harus retest ke EMA 150-nya seperti itu. Tapi cenderungnya masih akan berat sih, kalau tidak ada sentimen positif, tidak ada akumulasi cukup masif, cenderungnya masih akan berat seperti itu untuk saham TINS. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, Charles Lee. Dan nantikan video-video selanjutnya.